atau teman-teman yang mengikuti program ini diharapkan tidak hanya menjadi ulama yang berwawasan Indonesia atau mungkin Middle East, tapi lebih dari itu menjadikan kita sebagai ulama yang berwawasan global, baik itu di Middle East maupun di negara-negara lain seperti di Amerika misalkan. Nah, jadi kami diharapkan bisa berwawasan moderat, terus bisa praktik dan juga menyebarkan nilai-nilai toleransi tentunya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Intan Selni di podcast Yuset Teman LPDP. Dan sekarang kita ketemu dengan dua orang tamu istimewa yang baru pulang dari US University. Yuk kita tengok langsung di sini dan berkenalan langsung karena mereka pengen menginformasikan beasiswa yang mungkin ya saya nggak tahu teman-teman di sini udah pernah dengar beasiswa ini atau belum. So kita langsung cari tahu aja. Di sini ada Mbak Atsania Zahro. Say hi. Halo teman-teman semuanya. Halo. Nah, di sini juga ada Mbak Melati Ismaila. Bener ya? Halo Kak. Halo teman-teman. Ya. Gimana perasaannya pulang dari US nih? Sangat senang tentunya. Senang ya. banget. Oh, malah seneng. Nggak pengen di sana terus? Senang habis dari sana Senang sekaligus karena, kangen. Kangen ya. Iya. Oke. Berapa lama di sana? Kami 3 bulan. 3 bulan ya. Jadi 3 sebenarnya short ya, maksudnya dibilang short ya, bukan short course ya, karena beasiswanya ini bukan untuk seperti pertukaran, exchange gitu, bukan ya. Oke. Pasti pada nggak sabar. Nah, yuk sekarang kita ngomongin. Jadi Mbak aku manggilnya apa sih? Sania? Iya, Sania. Mbaknya aku manggil Mela Kak. Mbak Mela. Iya. Oke, Mbak Sania dan Mbak Mela. So, siapa yang mau jelasin duluan nih? Apa sih beasiswa yang membuat kalian bisa berangkat ke US University selama 3 bulan itu? Siapa yang mau jelasin dulu? Saya. Oke, Silakan. Kami kemarin ini ya dapat kesempatan ke Amerika. Kampus yang kami tuju itu Hartford International University. Nah, program yang kami dapatkan itu salah satu bagian dari program beasiswa kader ulama Masjid Istiqlal yang kerjasama dengan LPDP. Oke. Jadi kami mendapatkan program short course 3 bulan itu. Oke, jadi sebenarnya ini program LPDP dong? Program LPDP. Oke. So, Mbak Mela, berarti kalau program ini orang-orang tetap harus apply-nya seperti bukaan LPDP biasa dong? Yes, betul banget Kak, karena beasiswa ini bagian dari LPDP dan dia merupakan bagian dari beasiswa targeted. Targeted pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal. Jadi teman-teman nanti apply-nya melalui LPDP seperti biasa. Oke. Jadi teman-teman, mereka adalah calon ulama. Amin ya. Ini sebentar lagi mau lulus ya? Ya. Alhamdulillah sudah selesai. Oh, kalau Mbak Mela udah selesai? Iya. Udah selesai, cuma kami bareng ya satu angkatan. Satu angkatan. Udah selesai tahap tesisnya, tinggal menunggu wisuda. Oke. So, denger-denger nih, kalian angkatan pertama? Angkatan pertama. Oke. Jadi Mbak Sania dan Mbak Mela ini adalah angkatan pertama untuk beasiswa LPDP targeted PKUMI. PKUMI itu Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal. Seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin soal jenis beasiswa LPDP PKUMI ini nih, menurut teman-teman ya, kan teman-teman juga pasti kan banyak ngobrol gitu dan mengetahui sebenarnya apa sih alasan mungkin LPDP kok bisa gitu memiliki program yang targeted ulama dan kemudian malah dikirimkan kader-kader ulamanya ini ke luar negeri gitu. Coba silakan, apalagi ke Amerika, silakan. Mbak Mela dulu kali ya, ganti-ganti. Mbak Sania, silakan. Jadi di beasiswa PKUMI ini Kak, kita diharapkan atau teman-teman yang mengikuti program ini diharapkan tidak hanya menjadi ulama yang berwawasan Indonesia atau mungkin Middle East, tapi lebih dari itu menjadikan kita sebagai ulama yang berwawasan global,
baik itu di Middle East maupun di negara-negara lain seperti di Amerika misalkan seperti itu. Jadi maka selain belajar di Indonesia, selain kami belajar di Masjid Istiqlal dan Universitas PTIQ Jakarta, kami juga melaksanakan short course yang merupakan bagian dari itu. Oke, jadi sebenarnya beasiswa ini degree-nya sebenarnya di PTIQ. Universitas PTIQ Jakarta. Oke, PTIQ itu di mana? Di Lebak Bulus. Di Lebak Bulus. Oh, Lebak oke. Bulus. Jadi sebenarnya degree-nya itu adalah PTIQ. Nah, kemudian PTIQ ini kerjasama Ya. dengan beberapa universitas di luar negeri gitu ya. Ya, betul. Yang kemudian teman-teman itu ke sana. Nah, mungkin bisa dilanjutkan sama Mbak Sania. Ngapain gitu ke sana? Oh, kalau program kami yang short course itu memang tadi sudah dibilang sama Mbak Mela ya. Jadi bagaimana sih kader ulama yang dikader oleh Masjid Istiqlal dan juga PTIQ ini memiliki wawasan luas, memiliki wawasan global. Nah, jadi kami dikirim ke sana yang salah satu universitasnya itu memang memiliki kecenderungan atau fokus di bidang interfaith atau interreligious. Nah, jadi kami diharapkan bisa berwawasan moderat, terus bisa praktik dan juga menyebarkan nilai-nilai toleransi tentunya. Nah, jadi di Hartford itu sendiri kan Hartford International University for Religion and Peace. Nah, kami di sana mendapatkan kelas yang bergabung dengan teman-teman yang lain, tapi memang hanya event-event seperti community prayer, yang kita berdoa bersama, ataupun kita mendapatkan kuliah umum. Dan secara khusus kami memang diprogramkan ke sana itu untuk bimbingan tesis. Nah, jadi kami mendapatkan pendampingan, lebih tepatnya pendampingan penyelesaian tesis. Kami tetap mempunyai degree dari universitas yang ada di Indonesia, tapi di sana kami mendapatkan pendampingan untuk memperbanyak referensi dari luar negeri. Gitu. Oke, so jadi sebenarnya yang membimbing tesis ini adalah ada yang dosen dari dalam negeri dan ada yang dosen dari luar negeri ini. Oke, ya kan? Jadi di Harvard International University. Selain di Harvard, ada di mana? Di angkatan pertama ini? Untuk di angkatan pertama ini yang Yang di Amerika. ada di Harvard International University dan juga di University California Riverside ya. Oh, oke. UCR. Oh, oke. Jadi ada dua ya sebenarnya Iya, kampusnya ya. Oke. Dan sekarang ini berarti memasuki angkatan keberapa saat ini? Untuk yang saat ini Dua atau sedang tiga, proses tes ya Kak. Ini di angkatan 5. 5 Oh, ya. malah udah Yang mau masuk angkatan ya. 5 ya. Yang mau Oh, masuk oke angkatan 5 ini. oke. So jadi teman-teman berangkat ke US-nya tahun 2023. Oh, 2023 Dari beneran baru pulang Oktober, ya. November ya. Oke. Just 3 months. Ya. Oke. Dan mereka berarti dapatnya fall ya. Ya, dapat Fall, Oke. Sayang banget nih belum dapat suasana di Desembernya Iya. gitu. Nggak dapet Snownya nggak belum dapat ya. Belum dapat, Kak. Kenapa nggak dipanjangin? Ya itu sebenarnya ya kita pengennya lebih lama. Lebih lama ya. Oke. Nah, teman-teman memilih ke US gitu. Dua di antara teman-teman ini ada berapa? Ada berapa yang kemarin yang angkatan pertama yang ke US? Kalau yang di Hartford ada 7 orang. 7 orang. Ya, Kemudian yang 2 doktoral, 5 magister. Oke. Oh, 2 doktoral. Ya. Oke. Jadi nggak cuman ini ya, nggak cuman S2 Magister, ya, ya, ada betul. doktoral degree-nya juga Ya. ya. Oke, wow, keren banget. Tapi PhD-nya tetap PTIQ ya. Iya, Oke. Nah, kemudian yang selain di Harvard ada yang di UCR ya. Yang UCR. Sekitar 13 orang. kalau 13 tidak orang. salah. Wow, total 20 ya. Iya. Oke, keren banget gitu. Kalian kayak ini ya, kayak study tour 20 orang, Study 3 tour. bulan untuk sana gitu. Oke, udah kemana aja nih? Kita yang seru-seru dulu ya. Oke. Udah kemana aja nih? Selain Di Connecticut di- dan area maybe landmarknya US atau gimana? Ya, kalau kami kemarin tuh memang berkesempatan ke beberapa state ya. Jadi di Connecticut memang kami studinya di sana. Nah, sempat juga kami ke Massachusetts. Nah, itu kami juga ke Harvard, ke MIT, dan kami juga ke New York. Nah, selain itu kami juga dapat enrichment program di
di Washington, tepatnya di daerah Sterling, Virginia. Oke. Yaitu di komunitas Muslim Adam Center. Oke. Nah, di situ. Oh, udah muter-muter ya. Ini pasti barengan kan? Kalian nggak pisah kan? Bareng. Oke. Kali satu mau Selalu kemana bersama. tuh mau kemana gitu. Oke. Oh, tapi 3 bulan itu jadi benar-benar kalian bisa memaksimalkan selama 3 bulan itu bisa selain menyelesaikan tesis gitu, tapi teman-teman juga bisa bertemu dengan masyarakat Muslim lainnya. Iya. Dan bisa jadi seluruh dunia gitu ya, karena kan kalau di Amerika kan macam-macam ya. Iya, sangat Gitu. diverse benar. Oke, terus banyak dapat teman-teman Muslim dari negara lain. Teman-teman Muslim banyak ya. Kalau Sania sendiri kebetulan ada temen di dorm. Ya. Oke. Dari Libanon. Dari Libanon, oke. Itu enak banget ya, jadi nggak cuman tahu gimana sih Muslim life-nya di Indonesia gitu ya, atau di Asia Tenggara yang mungkin nggak terlalu jauh beda gitu ya dengan Muslim life-nya di Indonesia gitu, tapi di sana juga bisa ketemu malah yang dari Lebanon gitu ya. Oke. Terus banyak perbedaan atau gimana? Atau ternyata seru banget gitu ketemu sama Muslim lain yang itu bisa, I don't know, nambah perspektif kalian atau gimana? Kalau ketemu Muslim lain di sana, kami sangat senang ya, jujur banget. Soalnya kayak kami tuh kan karena minoritas ya, sebagai seorang Muslim datang di sana ya memang, oh ternyata di US tuh kayak gini loh. Mesti kami yang sholat itu juga hanya di kamar, nggak pernah dengar azan, juga nggak pernah lihat masjid gitu. Nah terus kami memang dari kampusnya itu kami dapat program kunjungan ke beberapa tempat ibadah. Nah salah satunya memang ke masjid. Dan itu waktu mungkin minggu pertama atau minggu kedua ya, kami diajak ke masjid Berlin. Ya, Berlin Mas. Nah kami itu diajak pertama kali di hari Jumat. Kami ikut sholat Jumat bareng. Kalau di sholat Jumat bareng itu kan jadi Muslimnya lebih banyak gitu ya. Nah kami juga ketemu dari negara-negara lain ya, dari Middle East juga, atau asli dari Amerika itu sendiri gitu. Dan kami dikenalkan, murid saya dikenalkan sama profesor kami yang Dr. Colin Case kalau nggak salah namanya. Nah beliau itu juga seorang Muslim. Nah yang membawa kami juga ke sana ada juga Dr. Aida Mansur. Nah kami di sana dikenalkan ya kajiannya, dikenalkan rutinitasnya. Biasanya ada kelas hari Ahad atau kelas seperti TPQ mungkin ya. Nah itu jadi kami tahu, kayak ngerasa oh ternyata kami nggak sendiri loh gitu nggak sih. Kita ngerasa kayak yang homing ternyata di US itu dengan Muslim tuh mereka sangat menghargai, dan kita jadi bertemu orang-orang yang sama itu rasanya senang di saudara-saudara Muslim lain gitu ya. Oh, nah ada nggak sih bedanya menurut kalian secara live di Muslim di Indonesia pas sampai sana? Oh ternyata agak beda ya gitu Muslim life-nya gitu. Yang selain tadi disebutkan ya mungkin bedanya nggak ada ajan kayak gitu. Tapi dari segi kalau yang teman-teman akhirnya bisa ketahui dari teman-teman Muslim lain ya, I don't know, yang di Lebanon, mungkin di sana banyak juga mungkin dari Palestine, dari segala macam. Ada nggak coba Mbak Mila? Untuk Muslim life-nya, kehidupan Muslimnya, ya mungkin kita saling sharing gitu ya Kak. Akhirnya ketika kita bertemu dengan teman-teman Muslim lain, ketika di masjid itu beberapa juga ngobrol dengan, ada yang Muslim memang American yang kemudian menjadi Muslim, kemudian mereka punya komunitas di situ. Jadi kehidupannya pasti lebih challenging ya Kak daripada di sini. Dan kita juga bertemu dengan berbagai warna Muslim yang sebenarnya masih satu, tapi dengan mazhab-mazhab yang berbeda pastinya. Dan itu akan banyak banget. Dan itu membuat kami lebih terbuka dan lebih mudah menerima dan lebih bisa memahami bahwa meskipun berbeda mazhab atau berbeda pendapat, beda aliran, tapi kita tetap sama tetap Muslim, satu Muslim gitu ya. Nah, aku jadi penasaran nih, ada nggak menurut teman-teman yang kalau nggak ke Amerika, teman-teman nggak akan tahu mengenai apa gitu? Ada nggak? Ada nggak? Kalau misalnya teman-teman nggak ngambil Amerika, kayaknya saya nggak bakal tahu nih rasanya apa gitu. Yang berhubungan dengan Muslim? Ya, atau berhubungan Muslim atau berhubungan dengan your study? Kalau
pengalaman saya sama Muslim itu kami mencoba yang itu loh, apa, konferensi Muslim Mbak yang di Connecticut. Oke. Nah itu kumpulan orang-orang Muslim. Nah jadi Semua ya, cowok cewek ya? ya Oke. itu juga mendatangkan kampus-kampus yang punya konsentrasi di Islamic Studies gitu. Oke. Nah kami dari Hartford itu emang diundang, dan itu juga ya teman-teman kami ada yang non Muslim diajak juga ya Ada pada waktu yang itu. non-Muslim. Iya. Wow, Iya. non-muslim pun juga ikut ke Iya. dalam konferensi muslim. Iya. Wow, oke, keren. Kayak maksudnya kita di sana tuh hidup dengan diversity itu Oke. secara nyata gitu. Iya. Mungkin di Indonesia ini karena memang mayoritas Muslim, jadi kayak itu sesuatu yang nggak tampak. Gitu. Iya. Nah kalau di sana itu emang lebih banyak yang warna-warninya tapi dikumpulkan jadi satu gitu Kak. Itu tuh kayak yang oh ternyata di Amerika itu ini loh istimewanya gitu. Iya. Interfaith-nya itu memang sangat terasa. Jadi, Nggak akan dapet mungkin kalau nggak milih selama 3 bulan ke US ya. iya. Oke. Mbak Mela ada tambahan? Kurang lebih sama sih Sama Kak, ya? dan juga mungkin ini pastinya ketika kita datang ke suatu tempat, new culture, nah Oke. budaya-budaya baru itu yang mungkin apa ya, ternyata orang-orang di Amerika pun juga sangat menghargai. Salah satu bentuk penghargaannya mungkin yang sangat berkesan. Jujur aja ketika awal ke sana kita masih ada rasa penasaran, maksudnya ketika kita sebagai seorang Muslim dan mengenakan jilbab nanti pandangan mereka seperti apa ya, seperti itu. Nah ternyata ketika kita sampai sana mereka tidak terpengaruh dengan hal itu, bahkan sangat baik. Mungkin dari contoh kecilnya ketika kita pagi misalkan jogging gitu ya Kak, jogging ke taman dan bertemu dengan orang-orang sana, mereka selalu menyapa, "Hai, good Assalamualaikum." morning," Iya. gitu. Dan misalkan Baik yang banget ya, iya, gitu. Kayak kalau di sini kayak apa sih gitu. sesederhana itu, tapi ternyata kita aman di sana dan mereka sangat baik, sangat Oke. menghargai. Tuh Itu sih, ya. Kak. Jadi ternyata mungkin yang teman-teman pikirkan sebelumnya ketika berangkat ke US ternyata beda ya. Gitu. Gitu. Ternyata nggak ada tuh. Ternyata mereka di sana sangat ramah ya. Iya. Sangat Gitu. ramah. Ya mungkin ada sih mungkin yang nggak ramah ya, Iya. tapi ternyata untuk hal-hal itu kan sebenarnya hal-hal kecil ya. Hal-hal Malah kecil. justru hal-hal kecil itu menunjukkan budaya di sana kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman boleh nggak coba menginformasikan gitu selain di Harvard International University ini. Nah, ada nggak kampus lain yang juga memiliki, mungkin kalau buat teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke US, khususnya mungkin di Islamic Studies atau International Religion atau Global Religion ya, kayak gitu. Ada nggak yang teman-teman bisa kasih info di mana aja sih sebenarnya di US University yang memiliki major tersebut? Sania. Siapa dulu? Sania dulu. Kalau yang saya tahu, yang saya tahu selain di Hartford itu juga ada di Harvard dan juga ada di Georgetown dan ada di Notre Dame. Oke, Nah Notre itu Dame. ada apa ya, maksudnya konsentrasi ke Konsentrasi ke Islamic situ. Studies gitu. Ini lebih banyak ada interreligious atau integrasi dengan keilmuan lain, tapi memang ada sudut pandang dari Islamic Studies-nya. Oke. Dari Mbak Mela ada tambahan? Mungkin sama yang dikunjungin teman-teman yang sekarang lagi short course di sana, California Riverside dan juga Chicago. Saya rasa itu punya Coba juga ada. Islamic Studies. Oke, nah teman-teman pernah diskusi nggak? Kalau nggak salah ini dari angkatan ini kan nggak semuanya ke US ya, ada yang ke negara lain gitu. Pernah diskusi nggak bedanya gitu ketika mereka ke negara tersebut? Mereka kemana aja sih selain ke US gitu? Selain 20 orang yang ke US ini? Jadi teman-teman kami ada yang ke US, kemudian ada yang ke Egypt, Mesir, dan juga di Maroko. Oke. Pernah diskusi gitu nggak? Atau pernah ada pertemuan bedanya jadi selama tiga bulan itu, oh di sana ternyata kayak gini, oh di Amerika tuh kayak gini gitu. Pernah ada diskusi-diskusi gitu? Saling tukar cerita sih. Saling Kak. tukar cerita ya? Ini kalau saya ceritanya tentang teknisnya aja kali Oke. ya, bimbingannya gimana gitu. Nah kebetulan emang kami
mungkin karena 7 orang jadi kan dapat profesornya itu lebih intens. Nah, jadi kayak emang 1:1 gitu secara teknisnya. Jadi kita memang udah ditentukan 7 orang, habis itu kami langsung ada meeting dari pihak HIU, terus kita dikasih atas nama siswa ini dengan profesor siapa. Jadi kita masing-masing dapat 1 profesor. Nah, kalau kita pas bimbingan memang kita janjian nih, terus kita janjian by email. Nah, itu mungkin yang nggak saya temui dengan teman-teman yang di Mesir. Mungkin mereka kan emang lebih bertatap muka dan jadwalnya mungkin sudah tersusun gitu. Jadi nggak, kalau yang saya tahu memang tidak ada komunikasi lewat email gitu. Itu secara teknisnya. Ya. Oh wow, email-emailnya tidak ada di sana? Ya karena mungkin karena udah terjadwal gitu ya. Udah terjadwal ya. Nah, kalau di US mungkin karena memudahkan atau memang dari SOP atau apa ya, dari kebiasaan yang di sana mungkin biasanya email dulu ya kan. Ya, dan saya juga ini menarik nih teman-teman, waktu saya baru sampai di US itu kami di email dulu gitu sama dosennya, sama profesornya, terus halo Atsania, how are you gitu, kamu nyampe baru malam tadi ya, masih jet lag gak? Kalau kita ketemu besok apakah ini it's for you gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa, mungkin kita bisa tunda di hari besoknya. Saya tahu kalau dari Indonesia ke US itu sangat melelahkan gitu. Jadi kayak ngerasa 1 hari heartwarming. Iya, dengan sikap yang seperti itu tuh kayak saya ini baru pendatang loh gitu. Tapi itu dosen. Itu dosen profesor. Jadi kayak ini yang baru saya dapetin sih gitu. Nah, terus selanjutnya mungkin kami janjiannya lebih intens gitu. Terus misalkan pas satu pengalaman, saya mau conference pada waktu itu, di tengah-tengah saya short course, terus saya minta bimbingan sama profesor saya, namanya Profesor Cahill. Nah, beliau bilang silahkan konsultasi saya lebih dari jam 10. Biasanya saya jam 10 sudah off email saya, tapi kalau kamu membutuhkan saya akan meresponnya. Nah, jadi tuh selain akademis, vibes akademis, tapi juga mannernya itu dapat banget. Nah, itu yang mungkin saya dapatkan. Dan mungkin memang tidak bisa US ini lebih baik dalam ini, maksudnya pasti ada plus minusnya. Nah, ya kalau di Egypt ya mungkin lebih hubungannya itu secara langsung gitu ya, ada guru, ada murid gitu. Begitu yang membedakan. Jadi ya ini sebenarnya lebih pada sopan santun ya gitu, dan ternyata nggak nyangka baru nyampe udah dapat email yang polite kayak gitu ya gitu. Padahal kalau di sini mungkin kita ngejar dosen gitu ya. Nah, Mbak Melanie gimana nih pengalaman pas pertama di sana? Ada something yang mungkin different nggak dari segi cerita mengenai bimbingan teknis penyelesaian tesisnya? Untuk bimbingannya alhamdulillah sama Kak, jadi saya mendapatkan dosen yang heartwarming juga. Dosen kami berbeda memang. Beda ya? Beda dosen. Saya kebetulan dengan Profesor Colin Case. Nah, beliau juga heartwarmingnya itu tidak hanya mengajak kami diskusi di kantor beliau tentang tesis kami, tapi juga mengajak kami untuk explore hal lain Kak. Jadi kami diajak ke restoran halal Pakistan ya waktu itu ya, restoran halal. Iya, kami coba makan halal. Di sini saya biasa makan gitu. Kebetulan kami yang perempuan-perempuan diajak ke sana. Seneng banget dong ya bisa tahu ada restoran halal di sana. Dan juga kami diajak ke Masjid Berlin Mas. Kebetulan ada kelas tafsir setiap malam Jumat. Beliau menginformasikan nih ada kelas tafsir nih malam Jumat. Gimana kalau kita ke sana gitu. Jadi kami ini sorry, the professor Muslim. Yes. Ya, profesor Muslim. Jadi from Pakistan. American Kak. Malah American. Ya, beliau American dan Muslim American. Wow. Dan itu sangat menyenangkan sih Kak. Menyenangkan ya. Iya. Dengan kebaikan beliau. Nanti kamu harus kirimin link podcast ini ke beliau. Pasti. Exactly. Nah, kalau Mbak Sania lecture-nya kebetulan non Muslim. Karena mungkin beda ini ya, beda tema di tesis ya. Aku nggak akan jauh ke ngomongin mengenai tesis kalian kayak gitu. Tapi mungkin aku pengen
tahu nih, ceritanya tuh jadi aku kalau kayak gini tuh kayak mudah tersentuh gitu loh. Jadi wow gitu. Teman-teman tetap harus bermimpi dan harus supaya bisa mencapai mimpinya buat studi ke US ya. Oh iya, tadi tuh aku bukan nanyain sebenarnya. Teman-teman ini pertama kali ke US? Iya. Yes. Iya benar. Pertama kali ke US. banget. Oke. Kemudian aku mau tanya lagi, ini pertama berarti paling jauh dong ya? Ya, Paling pertama jauh. dan paling jauh. Oke. Berapa lama waktu itu ke sana? Satu harian, I think ya? Iya, Pesawatnya? 3 jam. Oke. Gimana tuh perasaannya tuh? Penerbangan tiba-tiba langsung panjang kayak gitu? Pusing? Pastinya Jet lag ya? jet lag pastinya awalnya, betul. dan karena di total 23 jam, jadi selama perjalanan itu apa ya Kak? Tapi menikmati sih. Menikmati ya? Meskipun perjalanannya Excited panjang, banget ya, gitu kan? Karena pertama banget kan. Oke. Nggak nyangka gitu kan Nggak. bisa ke US. Oke. Nah, ini yang menurutku jadi menarik karena teman-teman baru pertama kali ke US gitu. Artinya dari segi keluarga, tetangga atau teman-teman pasti nggak ada yang nyangka teman-teman akan bisa mendapatkan kegiatan selama 3 bulan gitu ya di US University. Nah, ada nggak yang sebelum berangkat ke US ya, apa yang kalian bayangkan ternyata di sana nggak seperti itu? Ya. Siapa dulu nih? Ya. Mungkin aku dulu. Sania dulu. Oke, silakan ya. Mungkin ini juga berkaitan dengan restu orang tua ya Kak ya, ke US anaknya dilepas jauh 3 bulan gitu. Kayak yang orang tua juga gak nyangka tapi juga bersyukur tentunya ya dapat kesempatan yang luar biasa ini. Kapan lagi? Iya, kapan lagi gitu. Nah, tapi juga orang tua tuh juga punya perspektif lain ternyata ya. Kita seneng kita milih US karena ada hal atau bidang yang kita senangi, tapi orang tua ternyata punya pandangannya lebih jauh. Misalkan contohnya, nanti kalau di sana gimana makanannya? Maksudnya dijamin halal gak gitu? Kebetulan tadi udah disebutkan ya, kami juga ada kesempatan selain ke US ada pilihan untuk ke Maroko atau ke Egypt. Nah, tapi itulah letak kami mencoba negosiasi, negosiasi dengan orang tua, dan alhamdulillah berakhir pada direstui ya. Kami meyakinkan bahwasanya di sana itu toleransinya tinggi gitu. Kak, saya juga nggak sendiri, saya juga bersama 7 orang, ada juga doktoralnya. Jadi mereka juga memberikan saran kepada saya untuk saya sampaikan ke orang tua, karena di Hartford International University itu interfaith study. Nah, otomatis di sana itu juga orang-orang dengan latar belakang agamanya itu berbeda-beda. Nah, jadi toleransinya itu juga tinggi gitu. Nah, ternyata di sana saya merasakan itu toleransinya dalam bentuk apa? Semua penganut agama memiliki tempat ibadah yang disediakan oleh kampus contohnya. Nah, jadi kami juga bisa sholat dengan tenang, dan misalkan kegiatan-kegiatan kampus dijamin makanannya halal gitu, memperhatikan yang muslim. Kalau yang non muslim kan otomatis ya apa aja bisa bisa dibilang kayak gitu. Nah, kami sebagai muslim tentu merasa sangat senang, dan ini bisa dibuat proof gitu ke orang tua. Ini loh Bu, saya di sini bisa sholat dengan nyaman. Kami juga makanannya terjamin. Nah, itu yang saya kira atau dikira orang tua saya nggak ada, tapi ternyata itu ada gitu. Ada memang challenging gitu, tapi ada gitu. Mungkin ini juga jadi satu hal yang harus dicek dulu sebelum teman-teman memilih kampus di US University, khususnya buat teman-teman muslim, yaitu adanya fasilitas tempat ibadah. Kayak gitu, karena ada juga sih beberapa yang memang tempat ibadahnya mungkin campur ya. Iya, gitu. benar. Tapi dimanapun sebenarnya bisa gitu. Banyak teman-teman saya juga yang mau sholat ya kadang-kadang di kelasnya, pokoknya kayak kita di kantor, gimana kadang-kadang kita di kantor juga karena kan biasanya tempat ibadah di kantor pasti ada kayak gitu, tapi kan biasanya di satu tempat gitu ya. Sedangkan kalau kita misalnya mau buru-buru atau seperti apa ya, kita sholat kadang-kadang kita ngambil di pojokan gitu. Yang penting kita bisa sholat kayak seperti itu. Nah, itu mungkin jadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan juga buat teman-teman muslim yang ingin mencari tahu sesuai dengan majornya juga gitu ya, dan fasilitas dari kampusnya. Nah, kalau Mbak Mela sendiri gimana nih Mbak? Hampir sama sih Kak, yang membuat sebetulnya kalau dari keluarga sendiri itu tidak
alhamdulillah tidak ada kekhawatiran secara khusus ya Kak. Jadi tapi yang membuat saya penasaran itu karena di Amerika itu Muslim adalah minoritas. Ternyata memang minoritas tapi nggak seminoritas itu. Artinya itu tadi balik masjid pun masih banyak kita temui dan ketika kita diajak dosen untuk berkunjung ke masjid ini ternyata komunitas muslimnya juga banyak. Dan kemudian ke fasilitas-fasilitas umum pun kami sempat main ke MIT waktu itu Kak, dan kami kampus juga lain. Ya ke kampus lain waktu itu, dan kami juga menemukan bukan menemukan ya, artinya di situ ada fasilitas sholat juga, ada masjid, jadi tidak sesusah itu. Ataupun kalau misalkan di tempat lain ataupun di tempat umum itu orang-orang yang di sana tidak keberatan, artinya kita juga masih bisa melaksanakan ibadah ketika itu di tempat waktu umum. di ini gitu, Kak. Di museum waktu kita di Washington DC, itu pengalaman pertama saya sholat pakai sepatu itu. Oh wow. Kayak menggunakan hukum khuf itu loh dalam fikih, bisa kan kita sholat menggunakan yang kita pelajari kita gitu. pelajari digunakan akhirnya. Kayak itu kami sholat kayak merasa aman tapi juga merasa kayak diawasi, soalnya di situ ada bodyguard gede-gede ya di museum itu. Kami mau sholat terus silakan sholat gitu, kami sholat dipersilakan ya, artinya dan kamu dijaga. bertanya dulu ya kan, izin bolehkah kami melaksanakan sholat di sini, kemudian beliau mempersilahkan dan menjaga sih saya rasa di situ. Merasa aman tapi juga deg-degan, ini bodyguardnya kan gede tinggi ya. Kamu kecil sih dia dijaga oleh orang gede-gede ya. Jadi kayak alhamdulillah itu ya. Rasa aman. Itu nggak akan merasakan hal-hal kayak gitu ya. Kalau di tempat lain. Oke. Nah, karena teman-teman di sini sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Bukan tidak terlalu banyak, pasti pengalaman banyak. Maksudnya tidak terlalu lama di sana. Nah, kemudian pertanyaanku selanjutnya, ini udah selesai tesis, ingin kembali ke sana nggak? Melanjutkan studi? Banyak loh beasiswa sekarang. Iya, gimana Mbak Mela? Keinginan pasti ada ya Kak, karena kita sudah pernah ke sana dan pernah merasakan, pasti boleh nih kita ke sana lagi. Jadi ada pasti cita-cita buat ke sana lagi Kak. Ada target university yang mau diambil? Universitas bayangan aja deh gitu. Bayangan mungkin saya tertarik di Georgetown kali Kak. Wow, beda kampus ya. Cobain yang lain dong ya. Oke, di Georgetown. Nah, Mbak Sania? Kalau saya sendiri pengen ke Yale sih Kak. Kemarin sempat ke Yale kan, waktu kami di Harvard itu. Oh, sempat juga ke Yale? Iya. Oh, jadi MIT pastinya dekat Harvard dong. Pasti kali ke Harvard dong. Harvard pasti. Nah, kami ke Yale kebetulan pada waktu itu ada kegiatan kayak gelar budaya Indonesia dengan komunitas Indonesian Connecticut. Ya Indonesian Association of Connecticut. Nah, jadi ada malam budaya dan itu diselenggarakan di Yale. Dan kami ternyata tahu di sana banyak orang Indonesia, profesor dari Indonesia juga menjadi panutan di sana gitu. Khusus seni tari, gamelan gitu kan sangat digandrungi ternyata di US itu. Nah, terus saya juga sempat search itu, ada maksudnya ada jurusan yang ingin saya tuju di Yale itu. Nah, itu saya pengen ke gender studies sih Kak. Itu baru keinginan. Dan di Yale tuh lebih ramah sama pendidikan menurut saya. Kalau di Connecticut mungkin rada pinggir gitu ya. Kalau di Yale itu kan di daerah New Haven. Agak ramai, lebih ramai. Itu kayak yang vibes-nya tuh kayak di sekitaran kota pelajar. Ya, Jogja, Pak UI gitu Kak. Banyak banget yang sekolah. Jadi kayak pengen nih sekolah. Vibes-nya udah dapet banget ya. Kayaknya udah in banget gitu di vibes situ ya, di Yale. Yang satu mau ke Georgetown, yang satu mau ke Yale University. Semoga ya, insya Allah ya. Doakan ya teman-teman. Doctoral degree-nya bisa ke sana. Karena banyak gitu. Ada beasiswa Indonesia Bangkit, ya kan? Kemudian ada ini ya, LPDP targeted lagi ya. Ada bisa dong ya. Tapi itu kan kalau mau penyelesaian ininya doang ya, penyelesaian disertasinya ya. Kalau di PKU-nya. Ayo dong, yang degree ya. Amin. Amin. Kita doakan semua ya teman-teman. Nah, aku sekarang pengen minta tolong dari teman-teman, bisa ngomong ke teman-teman yang lagi menonton sekarang, kenapa Amerika bisa menjadi pilihan untuk kalian pilih untuk major Islamic Studies? Silakan. Oke. Tadi Mbak Bella. Teman-teman semuanya, kalau mau studi ke US, jangan khawatir.
apalagi bagaimana kalau saya lulusan UIN atau saya pengen Islamic Studies, nggak usah khawatir. Kami berdua ini alhamdulillah sudah merasakan vibes-nya dulu ya, walaupun belum yang degree. Nah, jadi teman-teman bisa ke United States of America. Di sana kita bisa study Islamic Studies di beberapa kampus, salah satunya di Hartford International University. Kenapa teman-teman milih ke US? Di US itu kita belajar sambil praktik. Nah, misalnya kalau kita belajar Islamic Studies, kita belajar teorinya, tapi kita juga belajar praktiknya, gimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita mendapat perspektif dari agama-agama lain. Nah, United States itu jadi pilihannya. Yeah. Silakan Mbak Mela. Oke. Teman-teman jangan ragu untuk melanjutkan studi atau belajar di USA, United States of America, khususnya mungkin yang ingin belajar Islamic Studies, karena kita akan mendapatkan perspektif Islamic Studies yang baru di sana dengan berbagai metodologi dan juga integrasi dengan keilmuan lain. Mungkin salah satunya yang langsung dipraktekkan seperti disebutkan Sania tadi adalah interreligious atau interfaith. Jadi kita tidak hanya belajar Islamic Studies, tapi kita juga mendalami budaya interreligious dan interfaith di sana. Oke, terima kasih nih Mbak Sania dan Mbak Mela. Tuh, bener kan teman-teman, langsung dapat informasi mengenai beasiswa yang mudah-mudahan setelah ini ya, kebetulan untuk LPDP kan lagi berjalan ya, memang ya. Dan next nanti pembukaan LPDP tahap 2 teman-teman bisa tuh untuk membuat atau memilih juga LPDP targeted untuk kader ulama. Gitu. Oke, segitu dulu podcast kita kali ini. Terima kasih banyak ini dari Mbak Sania dan Mbak Mela yang udah hadir bersama kita hari ini. Semoga keinginan kakak semua nih bisa tercapai untuk melanjutkan doctoral degree di US University. Yeay, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Makasih semuanya. Yuk. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Yusat Teman LPDP. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Intan Selni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye.